Dan pertama pengalaman seperti pengalaman kebodohan. Saya katakan pengalaman kebodohan. Karena apa? 25 tahun imamat, biasanya Bapak Uskup akan menempatkan romo-romo itu di tempat yang enak. Karena berarti sudah 50 tahun lebih. 53 tahun saya. Tapi saya memutuskan untuk menjadi misionaris domestik di Kalimantan. Suatu kebodohan yang pertama. Lalu ketika sampai di Kalimantan, Bapak Uskup Monsinyur Petrus Budeng Timang mengingat saya sudah 50 tahun lebih, saya akan ditempatkan di kota Banjarmasin, di pusat kota. Tetapi saya mengatakan, saya tidak tahu, dan itu saya yakin bukan kata-kata saya sendiri. Ketika Bapak Uskup mengatakan, nanti Romo di veteran di kota. Entah mengapa saya mengatakan, Bapak Uskup, kalau saya ditempatkan di kota lebih baik saya pulang ke Solo saja, pulang ke Semarang saja. Saya ingin di daerah pedalaman. Dan Bapak Uskup mengatakan, Romo itu aneh. Biasanya Romo-Romo pengen di tempat yang enak. Tetapi mengapa Romo pengen di pedalaman? Itu daerahnya sulit. Tetapi saya mengatakan itu bukan kata-kata saya sendiri. Entah mengapa itu saya pengen di pedalaman. Romo sudah 50 tahun lebih. Saya pengen di pedalaman. Ya dicoba dulu ya, 3 bulan. Bagaimana? Lalu saya ditempatkan di Mandam, Kabupaten Tanah Bumbu. Itu tadinya mau ditempatkan di paroki, di Batu Licin, masih di kota. Saya tidak mau, akhirnya di pedalaman. Mandam itu jadi 360 kilo dari Banjarmasin. 360 kilo dari Banjarmasin. Dan ketika saya mengatakan kebodohan yang kedua. Karena pengen ditempatkan di kota kok tidak mau. Dari Semarang ke Kalimantan, kebodohan pertama, mau ditempatkan di kota, tidak mau, lalu di pedalaman. Dan pertama saya shock di pedalaman itu. Mengapa shock? Ya di sana itu kalau melihat jalan bagus kaget. Kok ada jalan bagus? Beda di sini, kalau ada jalan jelek, kaget. Dan saya tidur di rumah papan sampai sekarang. Itu dulu, kalau sore, mulai sore itu, yang namanya hewan serangga kelabang, itu mulai bergerak di dekat kamar saya itu. Ya, pernah saya tidur gitu, karena tidurnya di bawah. Saya kalau tidur di tempat tidur itu polah. Jatuh mesti. Ya. Maka saya tidur di bawah. Ya kelabang itu ya lewat. Duh. Setiap sore itu saya mesti punya baygon untuk seperti itu. Dan syoknya juga karena Bapak Ibu jangan keras-keras. Kalau di Solo melihat kolektor seratusan ribu itu banyak. Tapi di sana saya 1,5 tahun ada kolektor ratusan ribu itu baru sekali. Itu pun pas Pak Rudi ke sana. Itu saya yakin Pak Rudi yang kolektor. Yang 50-an ribu itu baru 2 kali. Itu ketika ada tamu. Jadi kolektornya ya banyak Patimura. Bawa pedang. Ya, bawa pedang sambil begini. Ya saya mengatakan ya karena memang nyanyian kita salah ya toh.
Nyanyiannya itu terima kasih 1000, oh terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Itu nyanyiannya besok diganti itu ya. Besok diganti itu ya. Itu pengalaman di sana. Ya. Dan wilayah yang saya layani yang paling dekat itu 18 kilo. Yang jauh itu 75 kilo. Tapi jangan dibayangkan jalannya seperti di sini. Jalannya hanya lumpur dan batu. Dan di situ ada suatu pengalaman indah Tuhan yang baik. Ketika beberapa kali saya jatuh dari motor. Tetapi menjadi kesempatan bergurau dengan Tuhan. Dari pasturan, jadi kalau berangkat jam 2 siang kalau ke wilayah, nanti pulang jam 10 malam. Ya. Itu sudah berdoa, Tuhan tolong ya jangan hujan. Karena di sana hampir setiap hari hujan. Jangan hujan. Karena kalau hujan itu nanti jalannya tidak karuan. Tuhan tolong jangan hujan. Sudah berdoa begitu tetap hujan deras. Lalu kalau jatuh, gelimpang itu ya tengok-tengok ada orang enggak. Dan kesempatan ngomong dengan Tuhan, seneng kau Tuhan, aku jatuh. Seneng imamu jatuh itu seneng kamu ketawa. Kesempatan ngomong dengan Tuhan. Tetapi juga pengalaman yang sungguh saya rasakan, yang seumur hidup pasti tidak akan saya lupakan ketika saya pakai mobil terjatuh di lumpur yang begitu dalam, padahal sudah mobil double gardan itu, mau maju tidak bisa, mau mundur tidak bisa. Saya berdoa, Santo Antonius tolonglah, Tuhan tolonglah Bunda Maria, para malaikat. Dan ada suatu pengalaman rohani yang luar biasa yang kalau saya cerita itu masih merinding. Itu ketika saya sudah agak putus asa nunduk begini. Selesai berdoa saya tengok ke kiri. Di samping saya itu ada yang saya percaya itu malaikat. Dengan melambai begini kanan kiri seperti tersibak. Dengan sayapnya yang putih. Semua putih. Aura putih itu. Ketika saya tengok langsung saya mobil itu saya gerakkan bisa. Dan dalam perjalanan malam itu yang putih itu menyertai saya sampai sekitar 5 kilo sampai saya keluar dari hutan itu. Dan ketika selesai keluar dari hutan, cahaya putih naik begitu cepat. Saya berhenti. Tuhan, Engkau sungguh baik. Walaupun saya merinding. Karena takut itu malaikat atau kuntilanak, itu kan. Ya. Tetapi bahwa saya bisa keluar dari lumpur itu, saya percaya itu malaikat. Banyak sekali pertolongan Tuhan yang saya rasakan di pedalaman itu. Dan kalau saya melihat Anda di sini, saya terharu. Karena dari Anda yang ada di sini, saya bisa hidup, saya bisa melayani di sana. Dari Anda yang ada di sini, yang banyak menawarkan bantuan-bantuan. Saya mengatakan, saya bisa hidup di sana karena Anda yang ada di sini. Saya setiap pagi bangun jam 4:15, lalu masak. Karena tidak ada pembantu, tidak ada koster. Ya. Masak untuk dua rekan romo saya itu masih muda-muda, sama sekali tidak bisa masak. Pernah saya sengaja, saya di kebun sampai 6:30 malam, biar teman saya yang masak. Terus saya pulang, pas mau makan, teman yang masak itu mengatakan, Romo jangan makan sayur yang saya masak. Kenapa? Asin. Lalu saya memang tidak ambil. Tapi pagi, hari berikutnya ketika saya mau masak, coba saya icipi. Asin sekali.
Setiap pagi jam bangun jam 4:15, nanti terus 5:30 pagi ibadat, jam 6 misa, nanti siang masak lagi, sore masak lagi. Seperti ibu rumah tangga. Dan saya baru merasakan, oh jadi ibu ini berat betul. Betul, jadi ibu itu berat betul. Karena apa? Masak rutin itu ya berat. Ya, berat betul. Bapak-bapak mengatakan, "Ra percaya, jajalan. Masak pagi, siang, sore. Dan apalagi kalau le masak ora dipangan. Mangkel. Betul enggak ibu-ibu? Jadi kalau misalnya masak, kok ora dimakan mung dilirik. Mangkel banget. Maka juga pernah, ini masak kok tidak dimakan, tak nengke wae tekan sore. Ya itu pengalaman-pengalaman. Nanti ngresiki gereja ya, kami bertiga romo-romo itu ngresiki pasturan. Itu pengalaman di sana, ya pengalaman di sana. Dan umat di sana dalam beriman itu berat. Beratnya bagaimana? Yang pertama, mereka tidak bisa memilih romo. Nah, di sini kan bisa. Bapak Ibu tidak suka di Purbawardayan, pindah di Purbayan. Tidak bisa di Purbayan, pindah Solo Baru. Tidak bisa di Solo Baru, di Tirjatipuran, di Kleco. Di sana tidak bisa. Mereka tidak suka dengan saya, ya misa tetap dengan saya. Mau pergi, gereja terdekat 80 kilo. Saya kalau mau ke kota 80 kilo. Ya. Adanya pasar itu kalau hanya hari Selasa tok. Ya. Tapi yang dijual hanya banyak ikan asin. Ya, banyak ikan asin. Jadi ikan asin terus ya, banyak ikan asin. Ya. Kalau ada pas ada yang jual kepiting, ya beli kepiting dimasak. Nanti kalau ada rekan Semarang tanya, "Loh, kamu di pegunungan kok ada kepiting?" "Kepiting hutan," saya bilang itu. Ya kepiting hutan. Pengalaman di sana, umat di sana tidak pernah ada yang seperti di sini, dalam arti demikian. Misalnya, loh ini kok yang ke gereja sedikit. Mereka jaga kebun romo. Loh jaga kebun apa? Kera. Ratusan kera. Seorang bapak pulang dari kebun nangis di pasturan. "Romo, saya harus bilang istri saya bagaimana Romo? Kebun jagung 1 hektar habis dimakan kera." Maka bisa jadi mereka tidak ke gereja karena harus jaga kebun. Kalau tidak, habis dimakan kera. Kalau tidak itu nanti itu hama babi hutan, merusak. Dan tentu kalau mereka tidak panen itu tidak ada alternatif. Tidak ada alternatif lain, karena jauh dari kota. Kalau daerah-daerahnya itu banjir, banyak yang terisolasi. Yang pekerja-pekerja di kebun sawit itu nanti tidak dapat rezeki, karena mereka pekerja-pekerja harian. Maka kadang gereja harus mensuplai. Dan yang kami suplai itu juga apa? Saya mengatakan, ya bantuan dari Anda. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini juga memang mengira saya di sana itu sungguh sangat menderita. Enggak. Ada yang ngirim beras, ada yang ngirim berambang bawang, ada yang ngirim macam-macam. Macam-macam. Ada yang ngirim nek di sini itu nek diberi pakaian pantas pakai, memakainya itu kan ya lihat-lihat. Nek di sana enggak. Saya minta dari salah satu saudara di Solo ini, tolong kalau ada pakaian-pakaian pantas pakai dikirim ke tempat kami ya. 9 dus besar dikirimkan. Dan ketika saya bagikan umat, mereka pada ke gereja mengatakan, "Romo, ini pemberian Romo." "Iya, aku juga punya Romo, ini pemberian Romo." "Ini juga."